Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 4 Mei 2025. Seperti biasa kita akan mulai dulu dari update beberapa berita di makroekonomi ya. Kita akan dapat data yang cukup penting untuk minggu besok, hari Senin besok ya, yaitu data Global Services PMI, Manufacturing PMI, and Non-Manufacturing PMI. Beberapa data tersebut berpotensi untuk mempengaruhi pergerakan dari dolar. Kemudian di hari Selasa kita akan dapat data penting juga, ada Eurozone Services PMI, lalu ada data Export-Import Amerika Serikat, Trade Balance, and Short-Term Energy Outlook. Lalu di hari Rabunya kita akan dapat data penting, ada 10-year note auction, crude oil inventory, dan di hari Kamis ada FOMC statement and FOMC interest rate decision. Ini akan menjadi narasi yang sangat penting untuk hari Kamis tanggal 8 Mei nanti. Lalu dilanjutkan dengan data initial jobless claim dari Amerika Serikat, serta di hari Jumat kita akan dapat data 30-year bond auction untuk Amerika Serikat, dan ya itu sih beberapa data yang sangat penting untuk kita perhatikan. Teman-teman, aku bawa satu kabar yang kurang begitu bagus ya dari Fed Rate Monitor Tools. Jadi kemarin tiba-tiba data kayak berubah gitu. Nah, tanggal 8 Mei 2025 itu kan The Fed akan ada interest rate decision ya, keputusan suku bunga, di mana saat ini probability-nya adalah 97,3% untuk The Fed akan mempertahankan suku bunga. Di bulan Juni ternyata sudah berubah lagi. Ternyata ada kemungkinan The Fed akan menahan suku bunganya lagi di poin 4,25 sampai 4,50. Artinya bulan Juni tiba-tiba probability untuk The Fed mempertahankan suku bunga justru malah kembali naik sampai 67,4%, dan hanya kemungkinan 31,8% saja kemungkinan The Fed akan menurunkan suku bunga. Ini tentu saja mundur daripada proyeksi sebelumnya, di mana diharapkan bulan Juni itu The Fed mulai pangkas suku bunga, tapi ternyata diundur sampai bulan Juli. Tentu saja data ini masih bisa berubah seiring dengan berbagai data yang akan kita temukan. Tapi ini adalah bentuk protektif dari The Fed terkait dengan inflasi yang ditakutkan akan naik secara tiba-tiba ya, karena ada kebijakan-kebijakan dan juga negosiasi yang diambil oleh Trump. Padahal kalau kita mau melihat kembali dari data makroekonomi, secara PCE inflation udah turun. Kemudian data pengangguran ya oke lah mengalami kenaikan, tingkat ketenaga kerjaan juga masih stabil. Jadi dari data-data tersebut sebenarnya sudah cukup sih alasan untuk The Fed kalau mau pangkas suku bunga. Tapi ini mungkin sebuah sikap yang kita sendiri bisa lihat sebagai antisipasi dari The Fed terkait dengan inflasi yang naik secara tiba-tiba. Waduh, ini bisa menjadi sebuah sentimen yang negatif untuk bulan Mei ini, teman-teman. Karena suku bunga dipangkasnya agak sedikit mundur dibandingkan dengan prediksi awal di bulan Juni ya. Dan mundur ke bulan Juli. Ini menurut saya menjadi sebuah sentimen negatif. Kemarin juga ada pengumuman dari mundurnya Warren Buffett ya. Warren Buffett step down as CEO Berkshire Hathaway di akhir tahun ini. Warren Buffett kita tahu adalah investor yang sangat-sangat terkenal, sangat-sangat fenomenal, sangat-sangat legend, yang mana sekarang usianya ada di 94 tahun dan masih berinvestasi di saham, masih menganalisa saham, dan sangat-sangat bisa dibilang sangat-sangat menginspirasi banyak orang. Seperti itu, banyak orang yang menjadikan Warren Buffett sebagai panutan. Dan menurut saya mundurnya dia sebagai CEO di akhir tahun ini tentu saja menimbulkan kesedihan ya. Kesedihan untuk pelaku pasar dan sekaligus mungkin penghormatan atas dedikasi yang luar biasa banget sama industri persahaman Amerika Serikat.
gitu. Sebelumnya partnernya Charlie Munger sudah dipanggil yang kuasa lebih dulu ya di tahun 2023 kemarin, dan kayaknya Warren Buffett udah mulai eh, ya mereka dia harus rest, dia harus istirahat karena usia, karena memang kesuksesannya yang sudah terlampau, bisa dibilang menjadi investor paling sukses dan paling lama. Itu Warren Buffett mundur ya. Berita yang menyedihkan buat saya sendiri, mungkin juga banyak orang yang mendengar berita ini ya. Kemudian juga update dari blockchain Solana dikabarkan menjadi blockchain dengan revenue terbaik di kuartal pertama 2025 ini, karena Solana sendiri sudah melampaui ya sejak kuartal keempat 2024. Solana ini memang udah outperform dibandingkan dengan blockchain yang lain, which is itu ada Ethereum dan juga blockchain-blockchain kompetitor lainnya seperti Avalanche, Phantom, terus juga Sui Network. Nah, itu sekarang udah mulai ya, sudah apa ya, bisa dibilang Solana ini sudah sangat melampaui lah. Terbukti dengan munculnya banyak proyek AI agent yang running di jaringan dari Solana. Jadi Solana sekarang adalah blockchain terdepan, mengungguli Ethereum, Bitcoin, dan juga blockchain yang lain secara aktivitas di jaringan gitu. Lalu ada berita dari Uni Eropa dikabarkan akan ban anonymous crypto account dan juga privacy coin di tahun 2027. Memang ini sentimen yang sudah sangat lama, bahkan privacy coin itu sangat bisa dibilang dihindari oleh banyak negara karena menghindarkan negara punya otoritas terkait dengan kontrol ya, total kontrol untuk kripto gitu. Kalau privacy coin like Monero, Das, ya koin-koin seperti itulah, mungkin teman-teman udah tahu koin-koin privacy, koin-koin yang sangat sulit untuk dilacak oleh pemerintah itu cenderung dihindari, dilarang dan tidak diperbolehkan masyarakatnya atau warganya untuk menggunakan koin-koin tersebut gitu. Apalagi kalau bukan ya pemerintah pengen mengontrol semua transaksi yang ada, segala sesuatu yang mungkin itu adalah pencucian uang, mungkin itu adalah sebuah hasil korupsi, itu supaya tetap bisa dilacak dan dipantau oleh pemerintah gitu. Makanya privacy coin dilarang. Dan ya ini menurut saya sudah memang narasi yang sudah cukup lama ya, dan sejauh ini sih privacy coin ya aman-aman aja. Secara value, secara harga justru malah lebih survive dibandingkan dengan altcoin yang direstui ataupun punya punya use case, teman-teman. Kemudian ada sebuah prediksi bahwa di akhir tahun 2025 ini Bitcoin akan berada di range harga 122.000 sampai dengan 700.000 menurut major bank, investor, and fund gitu. Ini dilihat dari prediksi Standard Charter, kemudian Wainwright, lalu Sina, BlackRock, Anthony Pompliano, ya, dan masih banyak hedge fund lain itu memprediksi Bitcoin ada di range tersebut gitu, antara 122.000 US dollar sampai dengan 700.000 US dollar. Entah ini tujuannya untuk bikin FOMO atau tujuannya untuk bikin confident sehingga banyak orang yang akan invest ya, karena yang melakukan ini adalah hedge fund dan investor-investor besar yang tentu saja punya tujuan tertentu. Seperti itu. Kemudian dari data inflow and outflow ya, dari produk Bitcoin spot ETF kemarin ada inflow yang sangat besar. Ini data close setelah hari Sabtu sih. Finalnya adalah di 674 juta US dollar inflow. Teman-teman, menunjukkan bahwa produk Bitcoin spot ETF sangat diminati oleh pasar. Sementara dari produk Ethereum ETF nggak terlalu sih, tapi ya lumayan masih ada inflow sampai dengan 20 juta US dollar dari BlackRock. Kemudian Goldman Sachs berencana untuk melakukan tokenisasi untuk treasury dan money market untuk Amerika Serikat. Jadi ini sebuah berita yang cenderung baik ya untuk proses tokenisasi aset, karena memang tokenisasi aset ini sudah menjadi katalis di tahun 2023 kemarin, lanjut ke 2024 dan akhirnya sekarang, teman-teman. By the way, tokenisasi ini hal yang sangat penting menurut saya karena
aset-aset tersebut tentu saja akan bisa meningkat untuk liquidity-nya, meningkat untuk market cap-nya, dan tentu saja untuk para investor sendiri akan lebih mendapatkan kayak rasa aman itu karena tokenisasi ini melibatkan blockchain yang mana data-data tersebut akan dicatat di blockchain sehingga menghindari yang namanya pemalsuan, penggandaan dan hal-hal yang berbau penipuan gitu. Jadi ya itu sebuah berita yang bagus. Kemudian Arizona gubernur ya dikabarkan punya hak veto untuk memveto Bitcoin Reserve Bill bila mana negara bagian tersebut memang tidak setuju. Jadi hak veto adalah hak yang diberikan oleh untuk anggota Dewan Keamanan, which is itu siapapun, PBB atau mungkin di pemerintahan, termasuk juga presiden dan juga mungkin kalau di negara bagian Amerika Serikat ya ini sekelas gubernur mungkin ya. Itu jadi gubernur Arizona itu punya hak veto atau hak untuk menunda atau membatalkan yang namanya Bitcoin Reserve Bill atau rancangan undang-undang terkait dengan Bitcoin Reserve yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah Amerika Serikat ya untuk melakukan akumulasi sampai 1 juta Bitcoin seperti itu, dan spesially untuk negara bagian Arizona ini diperbolehkan kalau mereka nggak mau nyimpen Bitcoin gitu ya. Itu teman-teman. Kemudian datang dari data CME ya, CME Group, derivatif volume itu melonjak sampai dengan 129% per bulan April karena ada peningkatan ya transaksi yang terjadi. Gitu. Ini didominasi oleh Ethereum yang memang paling banyak menjadi aset spekulasi kemarin. Gitu. Kalau kita lihat memang kondisi market future sempat turun, sempat down di kisaran bulan Januari ke Februari ya, dan terus turun sampai bulan April, sampai akhirnya di bulan April akhir itu baru mulai ada kenaikan dari segi aktivitas transaksi. Karena waktu itu juga ada banyak sentimen data teman-teman terkait dengan apa namanya suku bunga ya, terkait dengan data PCE inflation yang pelan-pelan turun, kemudian juga tarif yang masih terus terjadi, perang tarif yang terjadi, dan itu bikin market juga mulai berspekulasi gitu. Apalagi Bitcoin kemarin kan sempat turun tuh sampai 70 berapa ya kemarin tuh ya? Sampai 76.000 ya. Nah, itu banyak transaksi yang terjadi di level-level tersebut di market derivatif. Nah, ada salah satu negara bagian atau mungkin sebuah wilayah gitu yang ada di France. Ini adalah Cannes namanya, teman-teman, di mana ada festival Cannes, yang mana di dalam festival tersebut nanti turis akan diperbolehkan untuk payment menggunakan kripto. Ya, cukup pada festival tersebut. Dan ini tentu saja merupakan sebuah acara untuk keterbukaan pemerintah Prancis dan juga khususnya di wilayah dari kota Cannes ya, terkait dengan penggunaan kripto. Untuk apa? Untuk menarik lebih banyak investor untuk datang gitu. Karena kan nggak semua orang mau datang ke acara festival tersebut, menukarkan mereka punya mata uang menjadi Swiss franc, ya kan? Mereka mungkin ada opsi untuk menggunakan kripto untuk paymentnya gitu. Jadi sebuah inisiasi yang bagus dan mestinya bisa diikuti oleh banyak negara atau banyak wilayah, teman-teman. Kemudian Vitalik dikabarkan pengen untuk mensimplifikasi yang namanya Ethereum. Karena nampaknya Vitalik udah mulai kebingungan ya, develop Ethereum kemana lagi. Ethereum ini salah satu blockchain yang paling banyak inovasinya. Seiring dengan banyak inovasinya, justru menimbulkan banyak masalah gitu terkait dengan layer kedua yang lebih baik daripada Ethereum. Kemudian banyak developer mereka yang akhirnya memilih pindah dari Ethereum. Vitalik Buterin yang suka jualin Ethereum-nya untuk mendanai proyek-proyek, dan akhirnya Vitalik sendiri pusing. Teman-teman dia pusing gimana caranya untuk mempertahankan si Ethereum ini. Nah, terbitlah sebuah proposal baru ya terkait dengan mereka akan mensimplify layer 1 dari Ethereum. Tujuannya untuk apa? Skalabilitas sambil mempertahankan resilience daripada proyek ini. Jadi mereka masih tetap bisa apa ya, bertahan, masih bisa kayak
tetap dipilih oleh banyak investor tanpa membuat investor-investor ini merasa kesulitan gitu. Jadi sekarang memang Ethereum ini terbilang terlalu kompleks, terlalu rumit ya, terlalu apa ya bisa dibilang ya terlalu complicated lah teman-teman. Dan akhirnya muncullah rencana untuk melakukan simplifikasi dan harapannya semoga dengan cara ini Ethereum masih bisa menunjukkan dominasinya. Sebab dominasi Ethereum ini kan pelan-pelan udah tergeser ya sama sama blockchain lain. Ada Sui yang menjadi salah satu rising star, ada Solana yang memang sudah secara performance jumlah transaksi sudah lebih banyak daripada Ethereum ya. Dan ketar-ketir juga nih kayak nampaknya developer dari Ethereum. Tapi ya semoga semoga membaik lah. Kemudian Zack CPT itu mengatakan berhasil untuk melakukan apa ya pengamanan sekitar 7 juta US dollar akibat dari OG Bitcoiner yang dicuri. Teman-teman dikabarkan bekerja sama dengan Binance juga untuk membekukan si hacker ini. Gitu. Si hacker sudah berhasil mencuri Bitcoin dan akhirnya dibekukan sama Binance untuk aktivitas transaksi di walletnya. Itu Saxibity lumayan ya menjadi polisi di market kripto. Kemudian juga menurut data on-chain, token Melania terus dijual oleh investor ya melalui likuiditas unilateral dan juga DCA. Itu sejak 16 Maret proyek Melania telah mentransfer total koin sampai 41.000 juta. 41 juta token Melania dari alamat komunitas dan juga likuiditas yang setelah beberapa bulan akibatnya menimbulkan sekitar 170.000 Solana. Teman-teman, jadi token Melania ini dijual dalam bentuk Solana. Akhirnya di DCA dan dilikuidasi masuk ke wallet gitu. Jadi yang punya meme token hati-hati karena ini investor atau hacker atau whales itu sudah pada jualan. Kemudian juga menurut data dari Paus yang memegang sekitar 76.000 Ethereum pada ICO di 2015 sudah membersihkan semua Ethereum yang dimilikinya, menyingkirkan OG lainnya dan membuat mobilitas ringan. Jadi pelan-pelan investor sudah banyak yang melakukan distribusi juga, melakukan penjualan aset-aset berupa Ethereum. Tadi juga Solana gitu. Jadi waspada untuk teman-teman. Kemudian gimana nih movementnya Bitcoin? Apakah Bitcoin masih menarik atau enggak? Sementara sih dari market gold, kemudian S&P 500, indeks dolar semuanya nge-freeze karena weekend. Dan yang running cuma masih Bitcoin aja. Overall Bitcoin sudah koreksi dari pergerakan kemarin di 96.900-an ya. Sekarang udah turun ke 96.300-an. Smart money-nya juga turun di weekend ini. Volume perdagangan sudah turun drastis. Memang ini adalah fase yang wajar. Mungkin movement akan berlanjut mengalami penurunan di weekend ini, di hari Minggu ini. Berpotensi untuk kembali melanjutkan fase koreksi. Kemarin kalau teman-teman ingat, kita ada satu mention area support yang menarik buat diperhatikan, yaitu ada di kisaran level 95.800 menjadi Fibonacci 61,8 dolar ya. Sorry, 61,8%, dan menurut saya level tersebut adalah level yang cukup wajar untuk dicapai oleh Bitcoin dan kemungkinan baru akan ada rebound-rebound kecil. Gitu. Secara movement hari Minggu biasanya volumenya turun, volatilitas kemungkinan naik. Gitu. Bitcoin dominance kebetulan di posisi sekarang masih stabil, ada kenaikan 0,13% dan banyak altcoin yang sudah membuat koreksi. Yang cukup keras koreksinya itu Mudeng, kemudian ada Trump, ada Movement, ini makin lama makin koreksi, terus Optimism, terus juga ada OM ya. OM turun 1,57%. Ya lumayan lah teman-teman. Altcoin udah pada koreksi, Bitcoin pun juga koreksi 0,5%.
Apakah Bitcoin masih bisa lanjut naik? Kalau menurut saya, melihat data-data dari makroekonomi, nampaknya kita akan ada sedikit masalah dalam tren rally kali ini. Tapi semoga aja sih trennya masih bisa lanjut ya, gitu. Jadi ya peluang Bitcoin untuk koreksi cenderung lebih besar karena memang secara sentimen ini menunjukkan indikasi smart money-nya cenderung turun. Beberapa data makroekonomi juga penundaan dari pemangkasan suku bunga juga bisa berpengaruh gitu. Jadi ya itu aja sih dari saya. Kalau saya melihat pergerakan Bitcoin di perdagangan hari ini berpeluang untuk terjadi koreksi lanjutan. Waspadai aja 95.000 something. Teman-teman, kalau level supportnya yang kuat ada di 93.800 untuk Bitcoin. Seandainya kalau dia memang koreksi agak dalam, bisa jadi turun ke level tersebut. Dan kembali ada ekspektasi Bitcoin untuk kembali rally ya, at least ke 98 ribuan. Gitu. Jadi koreksi wajar adalah hal yang perlu dan mungkin baik untuk next movement. Kita punya komunitas juga di Telegram untuk teman-teman yang pengen untuk join ya di komunitas Telegram kita. Linknya ada di kolom deskripsi. Teman-teman kita juga mau bikin live. Kalau mungkin teman-teman ada yang pengen ikut di live session kita hari ini, mungkin hari Minggu ini agak malam ya. Mungkin jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kalau di Jawa mungkin ya jam 6 malam ya. Ya mungkin sekitaran itulah. Nanti aku coba bikin untuk live-nya. Semoga bisa teman-teman. Itu ya satu event lagi dari toko kripto, ada kerjasama dengan OVO. Jadi buat teman-teman yang pengen mendapatkan cashback sampai dengan 50.000 rupiah ya, dengan minimum transaksi 1 juta rupiah aja, teman-teman bisa peluang dapetin. Campaign ini berlaku sampai 31 Mei 2025. Jadi buat yang tertarik, depositkan IDR kalian dengan OVO, berpeluang mendapatkan OVO point sampai 50.000. Gitu. Jadi buat yang tertarik, coba cek link yang ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.